kalian baik-baik saja, kalian sehat-sehat saja. Di awal video saya sebelumnya, pasti saya akan memperkenalkan diri saya sebelum saya memulai video. Perkenalkan, nama saya Ingrid Wairatas. Saya dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Minat Akuntansi. Dari video ini pasti kalian sudah tahu, yaitu saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya dan nilai saya akan diakhiri atau diambil lewat video kali ini, yaitu tentang teori dan investasi pasar modal. Itu mata kuliah saya, dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Kevin Tupamahu MSI, dan dosen pendampingnya adalah Ibu Arian C. Parinusa SPD MSI. Dari video ini, saya diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, dan saya akan menjawab pertanyaan ini lewat video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tonton video ini sampai habis ya. Pengertian investasi kalian bisa lihat di sudut sebelah kiri saya. Pengertian investasi adalah komitmen yang diambil atas dana atau sumber daya lainnya untuk berinvestasi pada saat ini, dan dia akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi hari ini dia investasi, belum tentu hari ini atau tidak dia mendapatkan keuntungan di hari ini, jadi nanti dia akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Proses berinvestasi yaitu penentuan tujuan berinvestasi. Yang berikutnya, penentuan kebijakan investasi dan pemilihan strategi portofolio dan aset. Dan yang keempat adalah pengukuran dan pengevaluasian atas portofolio dan aset yang tadi diambil pada langkah yang ketiga. Investor adalah sebutan nama dari orang yang melakukan investasi. Investor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah investor individual dan investor institusional. Dari investor individual ini kita sudah bisa tahu kalau orang atau perseorangan yang melakukan investasi atau individual yang melakukan investasi. Sedangkan investor institusional yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi seperti lembaga dana pensiun atau perusahaan asuransi. Itu merupakan salah satu dari contoh dari investor institusional. Pengertian dari pasar modal dapat diartikan dengan tempat mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dan dapat diartikan juga sebagai tempat memfasilitasi jual beli sekuritas di atas 1 tahun, dan contohnya adalah saham dan obligasi, dan juga dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Contoh secara fisik pasar modal yaitu bursa efek. Dan instrumen dari pasar modal yang pertama adalah obligasi, saham, dan derivatif. Komponen utama dari return investasi yang pertama adalah yield. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sedangkan capital gain adalah komponen return yang merupakan kenaikan harga suatu surat berharga, bisa seperti saham atau hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan bagi investor. Ya, jadi cara hitungnya itu 0,40 ini didapat dengan profitabilitas yang kuat. Dan berikutnya dikalikan dengan 0,30 maksudnya yaitu return. Yang berikut begitupun sebaliknya yang sedang itu 0,60 dikalikan dengan 0,25 ditambahkan dengan 0,40 dari profitabilitas resesi ya dengan dikalikan dengan return yang 20. Jadi hasilnya itu 0,35. Jadi return yang diharapkan dari sekuritas XYZ adalah 0,35 atau 35%.
Menurut saya masih dikatakan efisien karena pada bulan April 2020 itu sudah adanya virus corona, tapi adanya 26 perusahaan baru di Bursa Efek Indonesia dan dia juga berkontribusi dalam memajukan pasar modal. Jika ada yang kalian masih meragukan apa yang pendapat saya akan memberikan artikelnya. Ini dia.